warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah praktek pengamalan ibadah Bapak Haji Samsul Hilal SAG MAG dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat serta nikmat sehingga kita dapat belajar bersama. Salawat beriring salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak nanti. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang keajaiban sedekah, ada perumpamaan bagi seseorang atau bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, di mana setiap tangkainya ada 100 biji yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Teman-teman sekalian, di sini kita sama-sama belajar gimana cara sedekah menghilangkan sifat kikir. Karena di antara salah satu tujuan sedekah yaitu menghilangkan sifat kikir, menghilangkan rasa enggan di dalam hati untuk memberi, menghilangkan rasa cinta terhadap dunia sehingga dia tidak rela untuk meninggalkan dunia. Nauzubillah. Itu adalah inti dari sedekah. Selain memberi rasa kasih sayang dalam sedekah, ada pelajaran kepedulian dalam sedekah, ada silaturahmi dalam sedekah. Selain goal dari sedekah, menghilangkan sifat kikir. Bagaimana sih cara bersedekah menghilangkan sifat kikir? Ada tahapan-tahapan dalam bersedekah, yaitu ada 3. Yang pertama, bersedekah dengan apa yang lebih. Ini adalah level yang pertama. Bersedekah, di mana kita bersedekah dengan kelebihan harta. Dan level yang kedua, yaitu memberikan apa yang kita sukai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran, tidak sempurna kebaikanmu atau sedekah kalian sampai kalian menginfakkan atau memberikan apa yang kalian cintai. Dan level yang tertinggi yaitu memberikan apa yang kita butuhkan. Dari contoh sedekah ini, sedekah yang kelebihan harta, kita dapat mendengar dari kisah Utsman bin Affan yang luar biasa memberikan sedekah dengan angka miliaran. Dan ini sesuatu yang baik dan tidak tercela karena memiliki kelebihan harta. Kemudian kalau kita mendengar kisah sedekah apa yang kita cintai, ketika surat Al-Imran turun, Nabi Muhammad membacakan ayat ini kepada para sahabatnya. Kata Nabi, tidak sempurna sedekah kalian sampai kalian memberikan apa yang kalian cintai. Setelah para sahabat mendengar ayat yang dibacakan Nabi Muhammad, lalu mereka pamit pulang ke rumah masing-masing, dan tiba-tiba mereka kembali menemui Nabi Muhammad dan membawa harta yang mereka cintai. Ada yang membawa unta, dan ini bukan unta sembarang unta. Ini adalah unta perang, di mana digunakan sebagai kendaraan berperang para sahabat. Ada yang membawa kuda, ada yang membawa sertifikat rumah, sampai paling kecil yaitu mereka memberikan apapun yang mereka miliki, termasuk pakaian. Ini adalah
contoh dari para sahabat yang berinfak, bersedekah dengan apa yang mereka cintai. Dan yang ketiga ini sangat menarik, yaitu memberikan apa yang kita butuhkan atau yang mereka butuhkan. Barang siapa yang terbebas atau yang dibebaskan dari sifat kikir, mereka adalah orang-orang yang beruntung dan ahli surga. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Atau dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW berkata, tidak akan bertemu sedekah dan musibah di hari yang sama. Jadi, jika kalian ingin terhindar dari suatu musibah, bersedekahlah. Karena Nabi Muhammad pernah berkata, tidak akan bertemu sedekah dan musibah di hari yang sama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa bersedekah dengan harta yang lebih, dengan harta yang kita cintai, bahkan sesuatu yang paling dibutuhkan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala dan kebaikan untuk kita. Karena Nabi Muhammad SAW pernah berkata, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Mudah-mudahan kita terhindar dari keburukan di hari kita bersedekah. Barakallah. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.